Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah untuk pembelajaran pada hari ini dapat diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa? Persamaan lingkaran, yaitu bab 3. Persamaan lingkaran. Untuk kalian lebih memahami materi persamaan lingkaran, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang apa aja sebelum memahami persamaan lingkaran. Tentang persamaan garis lurus dan sebagainya nanti yang akan Bu Laila sampaikan. Kalian, oh iya saya tadi belum absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Nihil ya, alhamdulillah berarti hari ini kalian semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dan tidak ada yang tidak masuk izin, sakit atau apapun. Berarti itu pertanda kalian semuanya sehat walafiat. Dan tak lupa di musimnya apa ini? Hujan, kadang panas, pokoknya musimnya ini sering berganti-ganti ya, iya kan? Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Pokoknya makan teratur, tidur teratur, dan jangan lupa selain itu kalian juga harus mengikuti sholat 5 waktu yang tepat waktu. Ya, sekarang perhatikan ini ya. Persamaan lingkaran. Perhatikan. Untuk hari ini, indikator pencapaian yang akan kalian pelajari adalah tujuannya yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL, dengan pendekatan saintifik, dengan media PPT dan LKPD, kalian harus dapat memahami pengertian lingkaran. Yang kedua, dapat menganalisis persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan dapat menganalisis persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah ini ya. Sebelum masuk ke persamaan lingkaran, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang apa itu lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Oh iya, sebelum kita masuk ke persamaan lingkaran, Bu Laila akan mengetes konsentrasi kalian. Jika Bu Laila bilang semangat pagi, kalian tepuk 1 kali, ya. Jika Bu Laila bilang semangat siang, maka kalian tepuk 2 kali. Jika Bu Laila bilang semangat sore, maka kalian tepuk 3 kali. Semangat malam berarti tepuknya 4
kali. Coba ya, saya tes dulu. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Semangat malam? Juga kena. Cukup 4 kali saja. Semangat siang? Ya 2 kali. Semangat sore? Alhamdulillah, kalian sudah konsentrasi. Kita lanjut ke pelajaran. Nah, ini ya. Di sini kita akan mempelajari tentang lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Di situ ada gambar apa? Tarian daerah di Indonesia. Itu gambar pertama. Gambar ini ya adalah seorang penari yang memegang apa itu di tangannya? Piring. Piring berbentuk apa? Lingkaran. Terus di gambar yang kedua ini tari kecak dari Bali. Penari ini berkumpul di lapangan dan lapangan di tengahnya ini disisakan berbentuk lingkaran. Terus selanjutnya gambar apa ini? Transmisi gigi sepeda motor. Ini ya, berbentuk apa ini? Gigi-gigi ini dirangkai sedemikian rupa, rata-rata semuanya adalah berbentuk lingkaran. Dan ini ada gerigi-gerigi satu sama lain saling terkait ini. Jadi misal satu gigi berputar, nanti gigi yang lain juga pasti akan ikut berputar. Istilahnya dikasih cantolan ini ya, biar nyantol. Nah, ini desain transmisi gigi roda sepeda motor merupakan penerapan lingkaran dalam dunia teknik otomotif. Saya akan kembali ini. Nah, tari ini contoh lingkaran dalam apa? Seni atau budaya ya. Contoh lingkaran dalam seni atau budaya yaitu tari piring dan tari kecak. Terus yang transmisi gigi ini adalah contoh lingkaran dalam dunia teknik otomotif. Jadi masing-masing ini ya dalam dunia apa itu pasti ada contoh lingkarannya. Ini transmisi gigi. Terus selanjutnya desain gedung perkantoran Apple. Ini juga berbentuk lingkaran. Ini berarti contoh lingkaran dalam dunia seni dan teknologi. Gabungan dari dunia seni dan dunia teknologi adalah desain gedung perkantoran Apple. Terus ini kalian kan dari jurusan kesehatan ya, keperawatan. Pasti kan tidak asing dengan seperti ini. Apa ini? Apa? Tes buta warna. Itu ada bukunya kan? Satu gebuk buku itu. Kenapa kok rata-rata dalam tes buta warna ini didesain dalam bentuk lingkaran? Ada yang tahu? Sebelum gambar yang pertama ini yaitu gambar gerhana matahari cincin. Ini kurang itu ya, kurang jelas. Ini mataharinya, gerhana matahari itu ini matahari, ini bumi. Terus di tengah-tengah antara matahari dan bumi ada bulan. Maka itu yang disebut dengan gerhana matahari. Dalam gambar ini bumi, matahari dan bulan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Terus di sampingnya ini tes buta warna juga digambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, ini materi prasyarat. Kalian sebelum nanti mempelajari tentang lingkaran, terlebih dahulu harus memahami tentang materi ini. Koordinat kartesius. Sudah paham ya? Sumbu X dan sumbu Y. Paham ya? Itu namanya koordinat kartesius. Terus persamaan garis lurus. AX plus BX plus C sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan
0. Terus jarak antara dua titik dan yang terakhir jarak titik A terhadap suatu garis. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata, kalian pernah mengalami gempa bumi? Boten nggih? Alhamdulillah, semoga tidak sampai mengalami gempa bumi. Nah ini gempa bumi ini di sini yang akan Bu Laila contohkan adalah peta kawasan rawan bencana gunung api Ciremai, Provinsi Jawa Barat. Ini bukan gempa bumi ya, tapi apa namanya? Peta kawasan bencana gunung api ini di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah, gunung berapinya gunung apa? Tahu? Gunung Merapi itu di Jawa Tengah. Tapi yang Bu Laila gunakan sebagai contoh ini ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Berapi Ciremai. Berbentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran ya. Nah ini yang saya soroti. Ini adalah apa? Di tengah-tengah lingkaran ini berarti titik pusat Gunung Berapi. Terus setelah titik pusat ini ada lingkaran yang berwarna pink. Ini maksudnya apa? Lingkaran pertama yang berwarna pink. Daerah bahaya, ya. Terus ada lingkaran kedua yang berwarna kuning. Ini adalah daerah yang pink adalah daerah bahaya, yang ini adalah daerah rawan ya setelah daerah bahaya. Ada berapa lingkaran? Dua ya, lingkaran pink daerah bahaya, lingkaran kuning adalah daerah yang rawan bahaya. Terus ini permasalahannya. Peta di atas memperlihatkan potensi ancaman dan kawasan yang terancam bencana erupsi Gunung Ciremai, Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai dengan ketinggian itu kurang lebih 3078 meter di atas permukaan laut. Terletak pada 106 derajat 59 bujur timur dan 6 derajat 47 di lintang selatan. Adalah sebuah gunung api strato tipe A yang pernah meletus setelah tahun 1600. Nah, dari apa namanya? Ini, bacaan ini berdasarkan informasi di atas. Ya. Kalian disuruh menentukan titik pusat letusan atau erupsi Gunung Ciremai berdasarkan letak astronomis. Yang kedua, persamaan lingkaran untuk sebaran endapan abu vulkanik dari pusat erupsi Gunung Ciremai. Itu berarti tadi yang berwarna pink. Yang C, persamaan lingkaran untuk perakiraan ancaman bahaya material lontaran akibat erupsi ini. Berarti yang ketiga ini atau yang C, kalian disuruh mencari persamaan lingkarannya. Nah, itu adalah berbagai macam masalah atau contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang lingkaran. Untuk ketiga soal ini nanti saya jadikan PR saja ya. Nah, jadi dari masalah erupsi Gunung Ciremai tadi dan didapat 3 soal ini nanti kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya, unsur-unsur dalam lingkaran. Kalian pernah dapat materi lingkaran sebelum hari ini? Di SMP? Ya, pernah kan? Apa saja coba? Unsur-unsur. Salah satu dari kalian coba sebutkan salah satu unsur lingkaran. Angkat tangan. Angkat tangan.
Endang, apa salah satu unsur lingkaran? Iya. Saya satu dulu ya. Titik pusat lingkaran. Terus apa lagi, Dang? Jari-jari, garis tepi lingkaran ya, Dang. Terus jari-jari lingkaran. Enggak, ini kita belum bahas juring dulu. Maksudnya apa saja yang ada dalam lingkaran ya? Titik pusat lingkaran, garis tepi lingkaran, dan jari-jari lingkaran. Dan diameter. Pengertian lingkaran. Satu unsur dalam lingkaran, tadi pertama adalah titik pusat lingkaran. Kira-kira dari titik pusat sehingga membentuk lingkaran itu gimana caranya? Dari titik pusat ke tepi lingkaran itu jaraknya sama atau beda? Sama ya. Berarti pengertian lingkaran adalah titik-titik yang terbentuk dari jarak yang sama terhadap satu titik pusat. Sudah? Pengertian lingkaran adalah titik-titik yang terbentuk dari jarak yang sama dari satu titik pusat. Sudah dipahami ya? Nah, tadi Bu Laila juga sudah menyampaikan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, masalah-masalah apa pada persamaan lingkaran? Apa saja tadi? Menentukan titik pusat lingkaran. Ada dua, yaitu titik pusat yang berpusat di 0,0 dan yang kedua titik pusat yang berpusat di A, B. Kemudian menentukan jari-jari lingkaran. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian mengerjakan LKPD akan mengerjakan dalam sebuah kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 siswa yang sudah Bu Laila bagi ya, sesuai dengan tempat duduk kalian ini, 4 anak, 4 anak, 4 anak, 4 anak, 4 anak dan 3 anak. Yang paling belakang ini 3 anak. Silahkan kalian membentuk kelompok, tempat duduknya berhadapan. Usah geser bangku, gak usah geser bangku. Gak usah geser bangku. Bisa. Iki lho bangkumu gak usah geser. Es. Sudah? Sudah ya? Melalui handout maupun buku paket maupun melalui HP kalian boleh mencari browsing ya tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau kalian sudah menemukan kedua persamaan tersebut dari kelompok mana, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing.
persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Silahkan ditulis salah satu saja dari kelompok. Boleh mencari informasi melalui HP, boleh. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Kelompok mana coba yang sudah ketemu? Boleh tenan. Sudah? Kelompok mana yang sudah ketemu? Yang 0,0 ya? Kelompok 1 ya, saya kasih nama dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Kelompok 1 sudah ketemu, coba. Bentuk persamaannya gitu. Iya, coba tulis dulu. Titik persamaan. Ya. Kelompok 1 sudah ketemu tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 yaitu, coba baca yang keras Farah. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bolehlah tulis ya. Coba yang kelompok lain. Terus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, kelompok mana? Ini ya. Dari kelompok 2 sudah ketemu, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kalian sudah mencari informasi tentang yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Untuk selanjutnya, kalian ini akan mengerjakan LKPD. Satu. Nanti masuk presentasi. Enggak apa-apa. Ini ya, sesuai dengan ini. Nanti maju presentasi ya, Put. Oke. Kok iki garapan iki? Ya. Oke, silakan dibuka. Di situ ada berapa topik yang akan dikerjakan? Ada berapa? 2. Yang pertama yaitu tuliskan penerapan prinsip lingkaran pada kehidupan nyata yang ada pada kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi unsur teknologi, seni, dan budaya. Seperti tadi yang sudah Bu Laila contohkan, tapi jangan menuliskan lagi contoh tadi, cari contoh lain. Terus kalian tuliskan juga kira-kira tujuannya apa dari penggunaan lingkaran tersebut. Itu adalah topik 1. Untuk topik 2, di situ ada gambar apa? Gerhana matahari. Ada berapa lingkaran? 3, yaitu lingkaran matahari, lingkaran bumi, dan lingkaran bulan. Di situ kalian diperintahkan untuk mencari
persamaan ya, dari persamaan lingkaran matahari, persamaan lingkaran bumi, dan persamaan lingkaran bulan. Nah, di situ ini adalah pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di pembelajaran hari ini, Bu Laila akan menilai 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Jadi kalian nak pembelajaran ini kok guyang-guyu, celelean, apalagi nyontek, sikap kalian itu akan Bu Laila nilai. Terus yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu gimana nanti kalian terampil dalam mengerjakan LKPD dan presentasi di depan. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Di akhir pertemuan ini nanti akan ada kuis. Kuisnya nanti akan dikerjakan masing-masing dari kalian. Mengerjakan kuis. Nanti akan boleh masukkan dalam penilaian pengetahuan. Nah, LKPD ini kalian kerjakan secara kelompok dalam waktu 20 menit. LKPD bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan ini kamu isi sepemahamanmu, contoh lingkaran dan tujuannya, silakan diisi. Ini juga silakan diisi. Apa? Hah? Saya isi sepemahamanmu. Ya gak apa-apa, tapi kan nanti yang nomor 1 ini tidak maju, tapi saya suruh membacakan di kursi ini, maksudnya nggak usah berdiri, tetap kamu isi nggak apa-apa. Iya, kalau yang nomor 2 ini maju. Ayo, ini silakan cari contoh lain. Iya, diharap ya. Ini juga silakan cari contoh dari lingkaran dan tujuannya. Ini loh, coba cari, ini kan sudah ada kan. Terus ini yang lain maksudnya, silakan cari, dibahas dalam kelompok. Ini juga nomor 1 ini, kalian tulis sepemahaman kalian, contoh lingkaran dan tujuannya. 1 aja nggak apa-apa. Iya, seperti ini loh. Contoh lingkaran sepemahamanmu. Jauh jumpa. HP ini salah. HP ini salah. HP ini salah wes. Kalkulator. Silahkan dikerjakan. Nggak usah, tuliskan aja contohnya apa. Ada yang mau tanya? Untuk contoh lingkarannya jangan seperti yang sudah saya contohkan tadi.
Nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Salah lah. Tebel. Beda nggak? Boleh. Sudah, Dur? Sip. Ini maju ini ya. Maju ini ya. Sopo terserah. Terus presentasi. Iya. Nanti maju ini ya. Nanti maju ini. Boleh. Semua. Nggak usah. Kalian masih semangat? Semangat pagi? Semangat malam? Jazil iki. Nilai sikapku tak. Kalau pelajaran kok ngocah. Ya nanti kalau bisa ya tetap harus dijelaskan ya tujuannya, walaupun nggak semua. Contoh lingkarannya jangan lupa dituliskan tujuannya. Misalnya ini dari kelompok 5 ya. Salah satu contohnya ini misalnya cincin. Berarti harus tujuannya apa? Kenapa kok cincin berbentuk lingkaran? Kenapa kok nggak berbentuk persegi? Kira-kira apa tujuannya? Harus dimasukkan apa? Nah, gitu yang jelas ya. Kelompok lain juga misalnya menyebutkan contoh apa, kira-kira tujuannya apa kok berbentuk lingkaran, kok gak persegi, kok gak trapesium.
Waktunya 5 menit lagi. Contoh dan yang nomor 1 di bacakan di tempat duduk aja, nggak usah maju. Nomor 1 sudah bisa semua ya? Setiap kelompok sudah? Nah, dilanjut yang nomor 2. Ada yang kelompok sudah menyelesaikan persamaan matahari? Kelompok 1 ya. Persamaan bumi? Persamaan bumi? Kelompok 2. Persamaan bulan? Kelompok 3. Kelompok 4, persamaan matahari, bumi, bulan sudah selesai semua? Kurang sedikit. Kelompok ini? Kurang sedikit. Kelompok 6, persamaan bumi dan matahari dan bulan. Kurang sedikit ya. Gimana? Udah selesai semua? Waktunya sudah habis? Sudah ya? Silakan dibuka kembali LKPD-nya. Sudah ya? Perhatikan topik diskusi soal nomor 1. Sudah? Tentang apa itu? Menuliskan contoh lingkaran pada kehidupan sehari-hari beserta tujuannya. Coba ini nanti masing-masing kelompok menyebutkan satu-satu beserta tujuannya terlebih dahulu. Kelompok 1, coba hasil diskusi. Jam apa? Jam tangan, jam dinding? Jam dinding. Rata-rata jam dinding berbentuk lingkaran. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya sebagai memberi waktu dan membantu manusia mengetahui waktu sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan efektif. Itu adalah tujuan jamnya. Maksudnya tujuan kenapa jam kok berbentuk lingkaran? Di jam dinding ada pusat lingkaran? Ada. Kemudian ada angka yang mengitari ya. Kemudian ada pandomnya. Pandom itu nanti akan berputar. Berputar itu berarti pandom itu jaraknya sama ya ke angka-angka itu. Berarti jam dinding rata-rata berbentuk lingkaran. Seperti itu ya tujuan kenapa kok jam dinding berbentuk lingkaran. Karena pandom itu nanti berputar sesuai dengan angka-angka tersebut. Gitu ya para. Kelompok 2, contoh lingkaran. Lingkaran pada ban sepeda. Ban sepeda. Apakah ada sepeda yang bannya berbentuk kotak? Tidak ada ya. Ban sepeda ontel, sepeda motor, mobil, pesawat. Kenapa kok rodanya berbentuk lingkaran? Coba tujuannya apa kira-kira? Untuk berbentuk lingkaran agar sepeda lebih mudah berputar. Nah, roda kan berputar. Kira-kira nek bentuknya persegi nanti bisa berputar nggak? Klotak, klotak, klotak. Kalian tahu apa ya? Dokar. Apa-apa ya istilahnya? Delman. Itu kan tidak pakai ban yo, pakai kayu apa yo? Berbentuk lingkaran loh. Tapi kalian kalau numpak kan rasanya kayak klotak-klotak seperti itu ya. Nah itu tujuannya roda lingkaran adalah supaya kalau berputar itu bisa lebih lancar. Terus kelompok 3.
Sama ya? Selain ban mobil apa? Hanya menuliskan ban mobil. Ya wes gak apa-apa. Kan kalian kan beda kelompok. Kelompok 2 tadi ban sepeda, ini ban mobil. Tujuannya sama nggak? Sama supaya bisa berputar lebih lancar. Maka bentuknya lingkaran. Kelompok 4. Bola itu gak lingkaran ya. Bola bentuknya apa? Bulat, ada isinya, ada volumenya. Tapi kalau lingkaran itu hanya berupa satu sisi. Coba selain bola apa? Gak apa-apa. Jangan takut salah. Nanti kalau kalian salah kan nanti akan tahu, oh ya aku kok salah. Sing bener terus apa gitu ya. Selain bola apa? Bola hop. Kalian tahu? Itu apa ya? Olahraga ya? Hula hoop apa sih? Olahraga hula hoop. Kenapa kok bentuknya lingkaran? Lebih mudah berputar. Kira-kira kalau hula hoop berbentuk persegi bisa berputar nggak di tubuh? Tidak ya? Ya. Terus kelompok 5. Cincin. Apa ali-ali? Kira-kira kenapa kok cincin berbentuk lingkaran? Halo? Nah, menyesuaikan dengan jari. Nah, berbentuk persegi dilebokno jari so pas ora? Enggak pas ya. Paling pas ya cincin berbentuk lingkaran. Kelompok 6. Apa? Apa? Piring untuk makan. Dia mau apa dulu tak contoh mana piring lu? Kepala kok lingkaran. Kepala berbentuk apa? Bulat. Bulat, ada volumenya. Ya, nggak apa-apa. Kipas angin. Baling-baling kipas angin kalau berputar bentuknya adalah lingkaran. Walaupun ada 3 baling-baling ketika berputar berbentuk lingkaran. Karena apa? Ada pusat baling-baling dan juga ada tepinya. Tujuannya apa kok kipas angin berbentuk lingkaran? Kalau berputar supaya lebih iya, pokoknya seperti itu ya. Kipas angin berputar akan berbentuk lingkaran. Untuk topik 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Tadi beberapa contoh yang sudah kalian kerjakan beserta tujuannya dapat dipahami? Bisa. Sekarang lanjut ke topik 2. Kelompok mana yang akan maju tentang lingkaran matahari, lingkaran bumi, dan lingkaran bulan? Lingkaran matahari kelompok mana? Kelompok 1, maju lingkaran matahari. Lingkaran bumi? Kelompok 2, oke. Lingkaran bulan kelompok 3. Terlebih dahulu, maju dulu tentang lingkaran matahari. Silakan dari kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya. Ya. Masih semangat? Semangat sore? Mau kok ana sing tepuk ping pira mau? Walah, puput ra konsentrasi. 3 ya? Semangat pagi. Ya. Perhatikan kelompok yang maju tentang lingkaran matahari. Matahari, bumi, dan bulan itu digambar pada sistem koordinat kartesius. Perhatikan, titik pusat matahari berada di titik berapa?
min 2,3. Nah, ada yang punya tisu. Silakan dipresentasikan. Perhatikan ya. Teman kalian akan presentasi, silakan diperhatikan. Matahari sama dengan titik pusat di min 2,3. A-nya min 2, B-nya 3, jari-jarinya 3. Persamaan lingkaran matahari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan T kuadrat, 3 kuadrat. X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Ya. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami? Apakah ada kelompok lain yang jawabannya tidak sesuai dengan presentasi dari kelompok 1? Sama? Sama semuanya ya? Nah, persamaan lingkaran matahari, titik pusatnya adalah min 2,3. Jari-jarinya adalah 3. Nah, ini adalah X, A, ini adalah B. Dimasukkan ke persamaan lingkaran yang kedua ini. Nanti A-nya dan B-nya diganti sesuai dengan titik pusat sehingga ketemu X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, selanjutnya persamaan bumi terlebih dahulu minta tolong dihapus. Iya. Perhatikan. Teman kalian maju dan presentasi diperhatikan. Sama aja.
Perhatikan, perhatikan. Ya. Jari-jari sama dengan 1 persamaan lingkaran bumi. X min A kuadrat plus X min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 8 kuadrat plus X min 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. X min 8 kuadrat plus X min 3 kuadrat sama dengan 1. Ya. Kelompok lain ada yang jawabannya berbeda? Tidak ya? Sama semuanya. Yang kedua yaitu lingkaran bumi. Lingkaran bumi memiliki titik pusat di titik 8,3. A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 3. Jari-jarinya berapa? 1. Persamaan lingkaran bumi yaitu X min A kuadrat plus X min B kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu A-nya diganti 8, X min A, X min 8 kuadrat ditambah X min 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Hasil akhirnya X min 8 kuadrat ditambah X min 3 kuadrat sama dengan 1. Dipahami? Ya. Lanjut ke lingkaran yang ketiga yaitu lingkaran bulan. Kelompok 3 ya. Hapus terlebih dahulu. Diperhatikan ya. Diperhatikan teman kalian maju. Masih semangat? Jazil? Semangat malam Zil. Lu kok ping 5 Zil? Apa? Gak apa-apa.
Ya, silakan dipresentasikan. Perhatikan. Lingkaran berbulan, pusat lingkaran Buka, buka. A, B sama dengan 6,3. Jadi R-nya ialah 2/6. Persamaan lingkaran bulan X min A Kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 2/6 kuadrat. X min 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 4/36. Ya. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak sama ya. Terima kasih pada 3 kelompok yang sudah maju dan presentasi mulai dari lingkaran matahari, lingkaran bumi, dan lingkaran bulan. Nah, ini untuk lingkaran bulan. Pusat lingkarannya yaitu 6,3, jari-jarinya 2/6. Sehingga setelah dimasukkan dari pusat dan jari-jari ketemu persamaan lingkaran bulan yaitu X min 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 4/36. Oke, karena topik semuanya sudah dipresentasikan, silahkan dikumpulkan. Karena ini nanti akan saya masukkan ke nilai pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami. Silahkan kursinya bisa dikembalikan lagi seperti semula. Belum. Musim apa ya, panas hujan itu ya sering membuat batuk dan pilek ya. Guys, pokoknya saya tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau bisa selalu minum multivitamin dan ya minum air putih yang banyak. Sudah? Nah, perhatikan lagi. Ini ya, perhatikan PowerPoint. Sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita masuk ke pemantapan materi. Tadi sudah disebutkan ya di awal. Apa itu pengertian lingkaran? Titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ini adalah gambar lingkaran pada sistem koordinat kartesius. Lingkaran ini berpusat di titik pusatnya A, B, berjari-jari R. Jari-jari dari titik pusat ke tepi lingkaran manapun jaraknya adalah sama, yaitu semuanya R ini dari titik pusat ke C, dari titik pusat ke B, dari titik pusat ke A, semuanya jaraknya sama, yaitu R atau jari-jari. Pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik pusat. Nah, ini dalam lingkaran ini P namanya adalah titik pusat, R adalah jari-jari. Untuk materi yang pertama adalah persamaan lingkaran yang berpusat di
titik 0,0 dan berjari-jari R. Tadi kalian sudah mencari materi yang menemukan persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan N kuadrat. Gambar dari lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 adalah seperti ini. 0,0 adalah titik potong dari sumbu X dengan sumbu Y. Berarti lingkarannya titik pusatnya tepat di tengah-tengah sistem koordinat kartesius. Sekarang lanjut contohnya. Tadi kalian sudah mengerjakan di LKPD. Ini ada contoh lain supaya kalian lebih paham. Contoh 1, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3. Tinggal dimasukkan ke rumus umumnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Contoh 2, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 3/2. Tinggal masukkan ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 3/2. 3/2 kuadrat adalah 9/4. Maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9/4. Nah, materi selanjutnya yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Gambar lingkarannya seperti ini. Jadi titik pusatnya itu tidak berada pada di tengah-tengah sistem koordinat kartesius. Nah, di sini titik pusatnya adalah A, B. Tadi kalian juga sudah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ketemu rumus atau persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik pusatnya adalah P atau A, B dan berjari-jari R. Sekarang contohnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 4,-3 dan jari-jarinya adalah 6. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. A-nya adalah 4, B-nya adalah min 3. Tinggal kita masukkan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 4 kuadrat plus Y min 3 ya. Jadinya ini Y plus 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat yaitu 36. Udah. Nah, kira-kira selama kita pembelajaran hari ini, apa yang telah kita pelajari? Kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Tadi kita belajar apa aja? Lingkaran. Tadi kalian sudah menyebutkan pengertian lingkaran, terus contoh-contoh ya unsur-unsur dalam lingkaran, terus contoh lingkaran pada kehidupan sehari-hari dan tujuannya. Terus apa persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, terus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Mulai dari pengertian lingkaran, siapa yang masih ingat? Coba Nova. Titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Itu adalah pengertian lingkaran. Terus unsur-unsurnya apa aja tadi? Jari-jari, titik pusat, diameter, garis tepi lingkaran, itu ya. Coba ini ya. Pengertian lingkaran adalah titik-titik yang terbentuk dari jarak yang sama terhadap satu titik pusat. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik pusat
persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, rumusnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sudah ya? Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Wes. Sekarang kita refleksi dulu. Refleksi itu selama pembelajaran, apakah kalian ada kendala dalam pembelajaran hari ini atau kalian merasa mudah memahami gitu? Mudah ya? Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala. Apakah kalian paham pembelajaran hari ini? Paham. Tentang apa? Tentang apa? Lingkaran. Persamaan lingkaran. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran? Tidak ada. Tadi kalian pembelajaran mandiri dan juga pembelajaran kelompok. Kalau kalian ada kesulitan bisa diselesaikan dalam kelompok tersebut. Berarti tidak ada kesulitan ya? Tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Silahkan kerjakan post test atau kuis. Silahkan Put, bantu dibagi satu-satu. Oke, sekarang tiba saatnya mengerjakan kuis atau post test. Ini lah apa ya? Jangan lupa tulis nama kelas. Iya. Ada 3 soal ya. Yang pertama, sebutkan 5 contoh lingkaran dan sebutkan kegunaannya. Yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 5. Yang ketiga, tentukan persamaan lingkaran bertitik pusat di 3,-4 melalui titik P1,2. Halo, kerjakan sendiri. HP-nya dimasukkan semuanya. HP-nya semuanya dimasukkan. Kerjakan sendiri, tidak boleh contekan dengan temannya. Ini termasuk dalam penilaian sikap. Kalau ada yang nyontek berarti nilainya nanti saya kurangi. Kalau ada yang tengok-tengok nilainya saya kurangi. Nah, ono sing ngantuk ya tak kurangi lho Zil. Iya, iki mengontak ngantuk. Ini kerjaan. Waktu pengerjaan selama 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Hah? Iya, 20 menit lagi pokoknya, silakan dikerjakan. HP-nya dimasukkan Farah. Berapa menit, Pak? Kerjakan dengan sungguh-sungguh biar Bu Laila tahu pemahaman kalian. Tadi saya tanyakan paham, berarti bisa mengerjakan. Yo iya lah, muni paham berarti kok hasilnya bener kabeh.
Nggak tambah. Iya dulu. Gampang lah. X min A ditambah X Z min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 4. Oh ya. Apa? Iya. Waktunya kurang 10 menit lagi. Ayo Put. Bener, mau paham kok salah. Bener wes. Bener kabeh. Lanjut.
Sudah selesai semua? Silakan Put. Minta tolong sama Puput lagi. Ya. Oke. 100. Oke. Sudah semua? Masih semangat? Sudah capek? Semangat pagi? Semangat malam? Semangat sore? Semangat siang? Ya, masih konsentrasi. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Sudah mengerjakan kuis juga, alhamdulillah. Nanti akan saya koreksi sebagai tolak ukur seberapa paham kalian tentang materi persamaan lingkaran. Sebagai informasi untuk pertemuan depan, pembelajarannya adalah tentang menentukan persamaan lingkaran, menentukan persamaan lingkaran itu sendiri. Dan tak lupa, untuk saat ini kalian sudah membaca berita belum? Bahwa COVID, ya untuk saat ini dengan varian XBB atau apa kalau nggak salah, itu melonjak lagi. Belum lah. Apa namanya, menunggu informasi selanjutnya. Ini untuk sementara kita tingkatkan lagi protokol kesehatan. Pakai masker ya, kalau bisa mulai besok kita pakai masker dan juga selalu membawa hand sanitizer. Kalau tidak bisa cuci tangan sewaktu-waktu, kita selalu membawa hand sanitizer. Kita tetap selalu menjaga kesehatan dan juga tidak lupa selalu sholat 5 waktu yang tepat waktu. Masih ingat tadi PR-nya? Udah ya, tentang erupsi Gunung Ciremai ada 3 soal, itu kita jadikan sebagai PR. Nanti gambarnya akan saya kirim ke grup kelas kalian, yaitu kelas 11 keperawatan 1. Ya, akan dikerjakan untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti doa pulangnya wal asri. Oke? Untuk ketua kelas bisa menyiapkan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.